Ketemu lagi nih sama Lasa Feli dan Lasa Natasha. Hari ini kita mau beribadah lagi ya, ya, kita mau sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Lasa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh sekolah minggu. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lasa hari ini gimana perasaannya? Seneng dong. Anak-anak di rumah pasti senang ya. Adik-adik di rumah tahu gak kalau hati yang gembira itu adalah obat. Bener, jadi kita harus selalu gembira, jangan sedih ya. Betul, seperti ada lagu nih, hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kita menyanyi sama-sama, boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Masih bangkit berdiri ya anak-anak ya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Lasa? Allahku besar, wah kuat dan perkasa. Iya, anak-anak nih bisa pasti ya. Pasti dong, mesti bisa. Boleh pakai gerakan juga ya, biar semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Langsung mau ajak kita semua untuk siapkan hati. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Naikkan ucapan syukur.
kita mau siapin pikiran, kita dengerin firman Tuhan. Kelewatan. Halo adik-adik. Wah, adik-adik, Lause lagi mau siap-siap pergi jalan-jalan nih. Ada yang mau ikut Lause nggak ya? Siapa yang mau ikut? Ada 1, 2, 3, 4. Semuanya kayak mau ikut Lause nih. Yuk, kita sama-sama siap-siap. Jangan lupa bawa tasnya ya. Bawa tasnya, bawa minum, bawa makanan supaya kita nggak kelaparan, nggak kehausan. Oke, udah siap semuanya? Ya, kalau udah siap, kita sama-sama pergi ikut Lause. Adik-adik, kita udah sampai. Aduh, capek juga ya. Kita ada di mana ya sekarang? Wah, kita ada di Taman Mangrove, Taman Wisata Alam Mangrove. Di sini ada apa ya? Wah, ada banyak pohon mangrove. Tahu nggak pohon mangrove itu apa? Nama lainnya itu pohon bakau. Di sini ada banyak sekali pohon mangrove dan kita di sini bisa ngapain ya kira-kira? Wah, kita bisa jalan melihat pemandangan dan kita bisa loh bareng-bareng tanam pohon di sini. Seru banget deh. Adik-adik udah capek belum ya? Kalau gitu kita istirahat bentar yuk. Kita minum dulu, terus kita makan. Oke, udah siap semuanya? Kita mau pergi ke tempat selanjutnya. Ya, siap-siap, ikutin Lause ya. Ayo. Wah, adik-adik, sekarang kita udah sampai di tempat yang kedua. Wah, kita lagi ada di Eco Park. Di sini, ini adalah taman tempat kita bisa bermain sepuasnya. Wah, ada banyak banget rumput-rumput, padang rumput, dan adik-adik tahu nggak? Di sini kita bisa main, kita bisa manjat-manjat. Wah, terus kita bisa main trampolin. Dan ada juga loh tempat yang lucu, lihat deh, bentuknya kayak buaya. Wah, kita bisa manjat di atasnya, kita bisa lewat di bawahnya. Seru ya. Dan di sini kita juga bisa main sepuasnya, misalnya nih, mau bawa bola, mau bawa balon, terus kita main deh sama teman-teman. Pastinya asik ya. Nah, adik-adik, jangan lupa nih, kita minum dulu yuk. Capek kayaknya kita udah jalan ke tempat yang kedua. Udah 2 tempat yang kita lewatin. Yuk, kita minum. Kita juga makan. Udah minum semuanya? Iya. Tahu nggak sih adik-adik, ternyata dari tadi ya, karena kita jalannya jauh, udah lewat ke pertama tempatnya namanya apa? Ke Taman Mangrove. Terus yang kedua kita ke Eco Park. Dan ternyata loh, seaus loh dari tadi udah minum. Wah, sebentar lagi habis minumnya. Makanannya juga sebentar lagi habis. Tapi semuanya masih semangat kan? Iya, masih semangat. Ya udah yuk, kita mau pergi ke satu tempat lagi. Ikutin Lause ya. Ayo. Adik-adik, sekarang kita ada di pantai. Sampai juga ya. Capek loh, kita udah jalan jauh dari tempat pertama, kedua, akhirnya sekarang kita sampai di tempat ketiga. Wah, adik-adik, pantainya bagus banget ya. Lihat deh, pasirnya warnanya pink. Wah, cantik sekali. Kalau ke pantai, biasanya kita bisa ngapain ya? Ayo, biasanya ngapain kalau ke pantai? Iya, kita bisa berenang di pantai. Terus apa lagi? Kita bisa main pasir. Terus mungkin nih, ada adik-adik yang mungkin akan bawa bola, terus bisa main bola deh sama teman-teman, sama keluarga, papa, mama, atau cece, koko, dede, di pantai main bareng-bareng. Adik-adik, hari ini kita udah jalan ke 3 tempat nih. Udah lumayan banyak ya. Lause mulai capek nih. Dan dari tadi kita juga udah main, udah melakukan perjalanan. Dan kita juga udah mulai kekurangan air sama makanan, karena tadi sudah dimakan terus, sudah diminum terus, dan lama-lama habis deh. Nah, adik-adik, Lause hari ini
mau bercerita tentang satu cerita yang berhubungan dengan ini nih. Kita mau sama-sama dengar cerita. Sebelumnya langsung mengajak kita menyanyikan satu lagu dulu. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pinter-pinter ya adik-adik. Oke yuk, hari ini langsung mau cerita tentang Allah memberikan mana. Wah, waktu itu ya langsung nih keinget nih ada satu cerita tentang bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak, bangsa Israel waktu itu sedang ada di padang gurun. Pada padang gurun mereka itu melewati perjalanan yang panjang dan lama sekali. Lihat adik-adik, bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang namanya Bapak Musa. Nah, mereka itu dipimpin juga oleh Tuhan tentunya kan. Tuhan memberikan tiang awan tuh ketika siang hari supaya mereka nggak kepanasan, dan juga sebagai pemimpin jalannya mereka. Dan waktu malam hari ada tiang api yang memberikan mereka penerangan, dan juga jadinya mereka nggak kedinginan ya, karena ada kehangatan dari apinya. Nah, adik-adik, waktu melewati perjalanan yang panjang itu, tentunya mereka dipelihara oleh Tuhan Allah, ya kan? Iya. Nah, tapi adik-adik, sepanjang perjalanan itu karena mereka jalannya udah lama, sudah berhari-hari, sekali ini, hari besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Wah, udah lama banget mereka berada di padang gurun. Meskipun tadinya mereka sudah membawa makanan, minuman, tapi lama-lama makanan dan minuman yang mereka bawa itu habis. Wah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Di sana tidak ada toko, tidak ada toko kue, nggak ada mall, nggak ada yang bisa menyediakan makanan buat mereka, dan mereka udah kelaparan. Aduh, semua orang kelaparan. Lalu gimana dong? Akhirnya mereka bilang sama Bapak Musa. Wah, mereka marah-marah nih, bersungut-sungut sama Bapak Musa. Musa, kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tapi kami di sini malah nggak bisa makan. Kami nggak punya makanan. Gimana ini? Mendingan kami tetap aja di Mesir, nggak usah keluar, nggak usah ikut kamu. Nah, akhirnya Bapak Musa mendengar apa yang mereka katakan. Lalu Bapak Musa datang kepada Tuhan. Bapak Musa berbicara sama Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan permohonan mereka, dan Tuhan memberikan mereka apa ya? Tuhan memberikan mereka roti mana. Roti mana ini apa ya? Wah, ini adalah roti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel setiap hari. Setiap pagi Tuhan menurunkan roti mana dari atas langit menuju ke tempat orang Israel waktu itu berada. Dan mereka boleh mengambil mana itu untuk mereka makan selama satu hari itu. Wah, adik-adik, Tuhan begitu mengasihi dan memelihara bangsa Israel ya. Meskipun mereka bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu perlu makanan. Makanya Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak kelaparan. Nah, adik-adik, kita juga punya
Tuhan kita juga begitu mengasihi kita ya, nggak cuma bangsa Israel. Nah, Tuhan kita memberikan apa yang kita perlukan, makanan, minuman. Bahkan sekarang kita nggak kelaparan kan? Semua karena kasihnya Tuhan yang begitu mengasihi dan memelihara kita. Ada mama papa yang menyediakan makanan buat kita. Nah, adik-adik langsung mau mengajak kita sama-sama menghafal satu ayat hafalan. Coba yuk kita baca sama-sama. Ayat hafalannya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Gampang kan? Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke adik-adik, yuk langsung mau mengajak kita sama-sama berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kalau kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan kami percaya kalau Tuhan akan selalu memelihara kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita udah dengerin firman Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita buat bersyukur sama Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu Bersyukur. Sambil berdiri ya. Boleh sambil bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik di rumah kita sudah mau selesai ya ibadahnya. Kita mau doa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Ikutin lause. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami bisa mendengar firman dan Tuhan memuji Tuhan. dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kiranya kiranya kami tidak hanya kami tidak hanya mendengarkan tapi juga tapi juga melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang pimpin yang pimpin hidup kami. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Sampai Dadah. jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.